Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah syurum mubalighil nubuwwah wa risalah wa ja'alna wa sumuriyah hadil ummah masukin bismillah wassalamu wassalam wa bidafid dini wa dini wal akhirah wa alihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman kelas 8A dan 8B. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan belajar pada bab 4 ya. Pada bab 4 yang dengan judul salat sunnah berjamaah dan munfarid. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Tidak lupa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan. Salat sunnah, siapa yang tahu salat sunnah? Teman-teman semua, siapa yang tahu salat sunnah? Pastinya mungkin sudah tahu ya salat sunnah itu apa. Ya, nanti di sini kita akan mempelajari salat sunnah itu sendiri. Ada salat sunnah yang jamaah, ada salat sunnah yang munfarid. Munfarid itu apa? Salat sunnah munfarid itu yang dikerjakan sendiri, jamaah, kerjakan sendiri tidak dengan imam. Nantinya teman-teman diharapkan bisa mempraktekkan salat sunnah. Oke, selanjutnya. Salat sunnah merupakan salat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya untuk dilaksanakan semampunya. Berarti salat sunnah ini merupakan salat tambahannya. Yang juga Nabi Muhammad dulu sudah mengajarkan dan mempraktekannya. Ini bisa menjadi tambahan dalam ibadah-ibadah. Ya, termasuk apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad itu banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan untuk menambah pahala yang nantinya bisa dijadikan bekal di akhirat. Ya, pengertian salat sunnah. Salat sunnah adalah salat selain salat wajib 5 waktu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah biasa melakukan salat sunnah ini selain salat 5 waktu. 5 waktu yang kita ketahui salat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu salat wajib. Dan selain salat 5 waktu tersebut adalah salat sunnah. Dan dari salat sunnah apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan tambahan pahala. Banyak pahala. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya kita bersyukur di mana kita telah diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya mendapatkan banyak pahala. Caranya bagaimana? Yaitu selain yang wajib harus kita lakukan, yang sunnah kita lakukan. Nanti akan kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Oke, nah salat sunnah itu ada bermacam-macam. Salat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada yang dilakukan dengan sendiri. Apa? Istilahnya berarti munfarid. Munfarid itu dilakukan sendiri. Salat sunnah dilakukan sendiri itu salat munfarid. Kita berjamaah dengan imam. Begitupun salat wajib ya, teman-teman. Salat wajib seperti isya, subuh, zuhur, ketika kita salat isya sendiri berarti dikatakan salatnya isya itu munfarid dan sendiri. Dan juga salat sunnah yang berjamaah. Salat sunnah yang berjamaah itu berarti salat sunnah tersebut dilakukan secara berjamaah. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Itu namanya berjamaah. Dan di sini akan dijelaskan salat sunnah itu ada
yang bisa dilakukan secara sendiri dan juga ada yang bisa dilakukan secara berjamaah. Oke, lanjut. Ya, di sini contoh beberapa sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah dan juga sendiri. Teman-teman bisa lihat di tabel yang sebelah kiri sholat sunnah berjamaah. Contohnya satu sholat Id itu berarti sholat dua idul ya, 2 hari besar. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Yang kedua sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat untuk meminta hujan. Biasanya sholat istisqa ini dilakukan ketika kemarau yang panjang, tidak ada hujan sama sekali. Itu Nabi mengajarkan untuk kita umat beliau sholat istisqa untuk meminta hujan. Dan juga sholat gerhana. Gerhana dibagi dua, ada khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebetulnya ada sholatnya, sholat sunnah. Nah ini dikerjakan ketika jadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Terus yang kelima adalah sholat tarawih. Teman-teman pasti tidak asing dengan sholat sunnah yang kelima ini, karena teman-teman pasti insya Allah sudah pernah melakukan sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan. Terus yang 66 adalah sholat witir. Jika sholat witir ini dikerjakan biasanya di bulan Ramadan. Tapi sholat witir ini sebetulnya diusahakan untuk selalu dilakukan, tidak hanya di bulan Ramadan. Dilakukan setelah sholat isya atau setelah sholat jika kita bangun malam sholat tahajud, bisa juga dilakukan setelah sholat. Yang sebelah kanan sholat sunnah yang apa tadi, sendiri atau munfarid. Sholat yang sendiri, contohnya yang dilakukan sendiri tidak berjamaah. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Contohnya seperti ya sholat qobliyah isya, sholat ba'diyah isya, berarti sholat sunnah yang sebelum sholat isya, sholat sunnah yang sesudah sholat isya, maghrib, zuhur, asar, dan seterusnya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib tersebut, teman-teman sudah tahu. Kemudian yang kedua sholat tahiyatul masjid. Sholat ketika kita sholat sunnah yang ketika kita dilakukan ketika kita masuk masjid. Berarti apa itu maknanya ini? Sholat tahiyatul masjid itu sholat untuk menghormat masjid, Allah, baitullah, tahiyatul masjid. Yang ketiga sholat istikharah. Sholat istikharah itu biasanya dilakukan untuk meminta petunjuk atau memantapkan hati ketika kita sedang kalau dalam beberapa pilihan atau kita ada masalah yang sulit dipecahkan, berat bagi kita. Di sini disunahkan untuk sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Dan kita melakukan sholat istikharah, bahwa nanti akan ada dan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang keempat adalah sholat tasbih. Terus yang kelima sholat hajat. Ini sholat yang dilakukan biasanya ketika seseorang ada hajat atau keperluan tertentu. Dia memiliki hajat atau keperluan tertentu, sholat ya Allah agar hajat tersebut memiliki hajat-hajatnya. Kalau sholat hajat ya seperti itu. Hajat ingin bisa sukses dalam pendidikan, lulus dalam pendidikan, mendapat nilai yang baik, belajar tekun, kemudian kita sholat hajat, memohon kepada Allah agar belajar kita seperti agar pendidikannya dimudahkan, belajarnya dimudahkan, agar mudah dalam menghadapi ujian dan sebagainya. Dalam sholat taubat, sholat yang dilakukan ketika kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa.
Yang ketujuh, salat duha. Biasanya salat ini dikerjakan pada waktu pagi, ketika matahari sudah tinggi seujung tombak. Waktunya masuk salat duha. Salat duha ini biasanya dilakukan, hikmah dari salat duha ini dilakukan menjadikan, sering kita mendengar daripada guru-guru atau orang alim mengatakan salat duha ini memudahkan dalam mendatangkan rezeki, memberikan keberkahan dalam rezeki. Yang kedelapan, salat tahajud, salat malam setelah tidur itu bangun salat tahajud. Yang kesembilan, salat sunah wudhu, salat yang dilakukan setelah selesai wudhu. Setelah selesai wudhu, salat dua rakaat adalah salat sunah wudhu, itu termasuk salat sunah yang dilakukan sendiri. Ya, kemudian salat sunah berjamaah. Ada beberapa salat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, seperti tadi pada tabel kita lihat. Yaitu yang pertama, salat dua Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Istisqa, meminta hujan, salat khusuf gerhana matahari, dan salat khusuf gerhana bulan. Ini salat sunnah ini dilakukan berjamaah, ada imam, ada makmum. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang ditekankan, atau sholat yang salat sunnah yang apa ya, di yang derajatnya mendekati wajib ya. Salat sunnah ini salat sunnah yang ditekankan di apa sih istilahnya, dianjurkan sekali ya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan itu, baik laki-laki maupun perempuan, musafir atau mukim, dalam perjalanan atau diam bermukim. Ini bisa dilakukan sendiri, tapi lebih baik dikerjakan berjamaah, dan umumnya berjamaah. Kita sering melakukan sholat pasti berjamaah di kampung biasanya ketika Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilakukan ketika Idul Fitri atau Lebaran, atau orang Jawa familiar atau biasanya mengatakan bodo ya, bodo awal atau bodo besar. Waktu sholat Idul Fitri, waktu sholat Id mulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Sampai matahari condong itu berarti kurang lebih masuk waktu zuhur itu. Tapi biasanya dilakukan pagi ketika matahari terbit. Duha itu biasanya. Kemudian sholat yang selanjutnya adalah yang dilakukan berjamaah adalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Dikerjakan untuk meminta hujan. Sholat ini biasanya dilakukan ketika terjadi kemarau panjang di suatu daerah, dan disyariatkan, disyariatkan dalam agama Islam untuk melaksanakan sholat istisqa ini. Agar di suatu daerah tersebut agar bisa hujan, intinya agar bisa hujan, meminta untuk agar hujan. Kayak gitu. Sholat istisqa ini dilakukan tadi Bapak jelaskan ketika ada kemarau panjang atau kekeringan, meminta hujan ya. Sholat yang dilakukan untuk meminta hujan. Kemudian yang biasa dilakukan secara berjamaah, sholat sunnah ya, pertama adalah, kemudian yang ketiga adalah sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini dikerjakan ketika sudah terjadi gerhana. Ini juga hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu tadi apa? Sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Waktunya ketika terjadi gerhana, ketika mulai akan gerhana itu sampai
gerhananya itu, eee, berakhir gimana ya, yang jadi gerhana kan biasanya matahari itu tertutup, secara ilmu IPA kan tertutup dengan bayangan apa, matahari atau bayangan tertutup bulan ya, kalau ke sana matahari berarti tertutup oleh bulan, itu kalau nggak salah. Iya, waktunya itu sampai, eee, matahari itu terbuka lagi, tidak tertutup oleh gerhana tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan secara berjamaah. Oke, kemudian yang eee, keempat adalah sholat tarawih. Sholat tarawih teman-teman pasti tahu, misalkan pada waktu malam di bulan Ramadan, ya Isya itu, hukumnya juga tadi sama, sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, nah yang sangat dianjurkan. Ini sholat sunnah ini biasa dilakukan sendiri atau berjamaah, tapi sering kita lakukan berjamaah bulan Ramadan, imam atau makmum. Ya, kemudian yang kelima, sholat witir. Sholat witir ini sebenarnya dilakukan setiap hari ya teman-teman, tapi yang sering atau yang kita mungkin bagian ya, tidak semua, mungkin sebagian yang sering melakukan atau seringnya dilakukan ketika sholat sunnah Ramadan itu, setelah sunat tarawih 3 rakaat itu, yang setelah sunat tarawih yang terakhir itu ya. Bilangan sholat witir ini rakaatnya ganjil ya teman-teman, boleh 1, 3, 5, 7, kayak gitu. Jadi ketika 3 rakaat itu bisa dilakukan 2 kali, yang pertama 2 rakaat, terus yang kedua 1 rakaat, itu 3 kali. Jadi 3 rakaat tapi dilakukan 2 kali, itu bisa. Ataupun dilakukan 3 rakaat dilakukan 1 kali, bisa langsung 3 rakaat. Intinya sholat witir ini jumlah rakaatnya bilangannya adalah ganjil. Oke teman-teman, mungkin itu ya, mungkin itu sedikit yang bisa Kakak sampaikan tentang sholat sunnah yang berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah makmum atau imam, dan sholat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid atau dilakukan sendiri tidak berjamaah untuk imam. Nah, tadi ada beberapa sholat sunnah yang sudah dijelaskan. Jadi yang pertama sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan selain sholat fardu, itu bisa menjadi tambahan pahala untuk kita semua. Sholat sunnah itu ada yang dikerjakan sendiri, ada yang dikerjakan secara berjamaah. Tadi beberapa contoh sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran yang pertama ini di bab 4 tentang sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah munfarid atau sendiri. Mohon teman-teman untuk absen ya. Nanti materi yang Bapak kirim mohon disimpan, bisa sebagai media belajar teman-teman di rumah masing-masing, bisa juga di print out ataupun disalin, ditulis ulang di teman-teman semua. Teman-teman tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan, karena insya Allah nanti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman masih muda, masih usia muda, tetap semangat belajar.
Jangan bermalas-malasan, karena ketika teman-teman semua bermalas-malasan, nanti teman-teman ketika sudah tua akan menyesal. Teman-teman masih muda, teman-teman belum pernah merasakan tua. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua, teman-teman dengarkan, teman-teman lakukan. Oleh ayah, ibu, guru, teman-teman semua, mereka semua sudah pernah muda. Jadi mereka sudah pengalaman masa mereka masih muda, mereka sudah tahu. Pasti sedikit banyak mereka sudah pasti sedikit banyak mereka ada penyesalan ketika sudah tua, karena mereka merasa kurang dalam suatu hal. Jadi ketika mereka menasihati teman-teman semua, itu karena mereka mungkin merasakan dulu mereka kurang dalam hal tersebut. Contoh seperti Bapak menasihati teman-teman semua agar giat belajar, semangat, jangan malas, karena Bapak pun merasa sedikit banyak menyesal kenapa dulu ketika masih usia muda, usia Bapak masih kurang semangat dalam belajar. Itu menjadi penyesalan tersendiri. Jadi pesan Bapak teman-teman semua agar semoga teman-teman semua nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.